Kalau ditanya tentang pakaian Islam, ya paling jago jawabnya. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan agama, dia paling pintar. Ya. Yang bahayanya apa kata Nabi? Dia tidak diberikan manfaat dengan ilmu yang dia punya. Ya, sholat, paham, rukun, syarat, sunnah, wajibnya yang mana, dia ini nggak pernah ngamalin. Itu maknanya. Buat apa kita punya ilmu tapi nggak ngamalin. Ya. Kemudian kita dilupain juga. Padahal Nabi Muhammad selalu berdoa setiap sholat. Dan ini bukan berarti Nabi Muhammad bakal jadi orang lalai atau doanya nggak diijabah sama Allah, enggak. Nabi Muhammad tuh sekali ngucap langsung jadi. Karena Nabi, Allah bilang di dalam Al-Quran, in huwa illa wahyu yuha ma yantiqu anil hawa. Nabi gak ngucap hawa nafsunya, gak pernah sama sekali. Apa yang diucap sama Nabi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi geraknya Nabi itu jadi hukum. Misalnya ada orang berbuat salah depan Nabi, Nabinya diam aja jadi hukum, itu berarti boleh itu kesalahan. Nah, jadi gak mungkin geraknya Nabi, tidurnya Nabi, jalannya Nabi, kan? Cara makannya Nabi itu jadi hukum semua. Yang ngikut Nabi berarti dia ngikutin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah udah kasih kaidahnya di Quran, kata Allah, wa may yuti'illah wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Sesiapa orang yang taat sama Nabi berarti dia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kalau suruh taat sama Allah gak ada contohnya juga bingung. Suruh taat, makanya Allah ciptain tuh makhluk namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada contohnya cara sholat begini. Kalau ada kesalahan di sholat, ada namanya sujud sahwi, itu dicontohin semua sama Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya apa doanya Nabi? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Ya Allah, saya minta perlindunganmu, jangan sampai saya mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat. Karena kalau kita cuma punya ilmu, ada orang hafal Quran, hafal hadis, ribuan ilmu dia punya, tapi dia nggak bisa manfaatin itu ilmu, berarti agak ada bedanya sama kafir. Kita kalau mau pinter-pinteran, iblis lebih pinter. Kenapa dibilang iblis lebih pinter? Karena iblis itu hidupnya ribuan tahun. Dulunya di sorga, ketemu nabi-nabi, ya, Nabi Adam iblis ketemu, Nabi Nuh iblis ketemu, Nabi Lut iblis ketemu, ulama-ulama, bahkan mungkin dia hafal Quran. Tapi bedanya iblis tidak ngamalin ilmunya, kita dikasih ilmu dituntut untuk mengamalkan ilmu. Makanya doa ini jangan ditinggal. Ya Allah, lindungi saya daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha, dan hati yang tidak ada kekhusyuan di dalam ibadah. Ya, ulama-ulama dulu bahkan dicontohin oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Di riwayat-riwayat dibilang sahabat Nabi itu kalau lagi pada sholat, ada musuh yang lempar anak panah ketancap di perutnya, nggak keluar sholat, tetap menerusin sholatnya. Ya, Sayyidina Ali Zainal Abidin, tabi'in begitu juga. Pas lagi sholat masjidnya kebakaran, dia nggak lari sama sekali. Pas dia salam, dia cuma nanya, ini dari kapan kebakarannya? Jadi dia punya hati khusyuknya luar biasa. Tabi'in, Sayyidina Hasan al-Basri, tabi'in, terus intinya selagi ulama atau orang yang paham dengan ilmu dia mengamalkan ilmunya, dia pasti akan memiliki hati yang khusyuk. Kalau baca berasa di hatinya, kalau ngaji berasa, kalau sholat berasa. Kalau kita kan sekarang kalau mau ngaji dikit ngantuk, kalau main catur ngantuk nggak? Tapi ngantuk nggak main catur? 3 jam mungkin agak ngantuk main catur, benar ya? Iya. Tapi kalau ngaji mungkin setengah jam gitu udah ngantuk. Berarti kita masih belum mendapatkan hati yang khusyuk pada saat ngaji. Suruh buka Quran baru beberapa ayat langsung ngantuk. Suruh sholat beberapa rakaat udah lemas. Tapi kalau suruh main bola futsal misalnya 2 jam, padahal udah ngos-ngosan, tetep aja pengen nambah, pengen ini. Nah, karena di dalam agama tuh begitu semua. Mudah-mudahan Allah kasih kita hati yang khusyuk.
wa amalin la yurfa, dan jangan sampai kita memiliki amal ibadah yang tidak diangkat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya percuma kita sholat tapi pahalanya nggak ada. Percuma kita puasa tapi pahalanya nggak ada. Wa du'ain la yusma, dan doa-doa yang tidak didengarkan. Namanya doa, Allah kan udah bilang di dalam Al-Quran, wa idza sa'alani ibadi fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Tugas saya itu cuma ngabulin doa, yang penting hambanya doa saya ngabulin. Tuh banyak sekarang orang doa gak dikabulin. Kenapa? Ternyata salah satu sebab doa biar dikabulin sama Allah, aklul halal, makannya yang halal murni. Ulama-ulama dulu tuh, makanya kenapa sih sahabat Nabi tuh kalau apa-apa datangnya ke Rasulullah. Harusnya mau doa aja langsung kan. Mereka datang, makanya dalil tawasul tuh sebagian ulama tuh ngambilnya dari situ. Lu mau doa aja sebenarnya. Nabi kan udah bilang, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau nanti butuh keperluan, minta sama Allah, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sahabat Nabi banyak. Kalau ada apa-apa datangnya ke Nabi dulu, minta didoain sama Nabi. Kenapa demikian? Karena mereka tahu Nabi Muhammad sekali doa langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu artinya dijadikan dalil. Makanya kita kalau udah melihat ada orang soleh, rajin ibadah, rajin tahajud, rajin zikir, rajin baca Quran, kita tahu kesolehannya, batinnya Masya Allah, nggak ada sombong, nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada hasud. Nah, ketemu dia minta didoain aja sama dia dapat hidayah, dapat taufik. Bukan berarti mutusin kita doa sama Allah, enggak. Tetap kita jangan lupa doa sama Allah karena itu diminta. Bahkan dibilang ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intisari dari ibadah. Diminta, doa itu diminta. Nah, tapi tidak salahnya juga kita minta seseorang yang soleh seperti ibu kita sendiri. Kita tahu misalnya kesalahan ibu kita rajin tahajud, minta doain biar anakmu ini jadi anak yang soleh, biar hartanya berkah. Minta doa sama siapa aja selagi dia benar, insya Allah didoain dengan doa. Karena salah satu doa yang bisa diijabah sama Allah, yang cepat diijabah, Sayyidina Ali bilang yang pertama nggak ada riyaknya, benar-benar kita ikhlas doa dari lubuk yang dalam hati. Yang kedua, betul-betul makanan, minuman yang masuk ke mulut kita itu murni halal 100%. Itu gampang doa diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kalau orang sekarang yang tinggal di kampung, yang nanam sendiri, singkongnya, berasnya, apa. Kalau sekarang Allah mungkin mau campur-campur, ada syubhatnya, ada apa. Nabi intinya selalu bilang apa? Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalin sesuatu yang bikin kita ragu kepada sesuatu yang meyakinkan. Wah, ini nggak tahu nih air siapa nih, misalnya. Wah, nggak tahu. Nabi bilang, lebih baik jangan minum, udah tinggal. Walaupun misalnya adanya di kantor, di kantor kan orang banyak. Oh, di jalanan ada duit misalnya, atau di kantor 100.000, diinjak apa tinggal? Mereka kan kalau banyak orang diinjak dulu kan. Nggak ada mayoribu hilang, tinggal. Kenapa? Karena pengaruh. Ente makan haram atau satu yang syubhat tadi bisa bikin pengaruh di dalam kehidupan. Apalagi yang haram. Lebih dari itu berarti yang membuat kehidupan kita, doa kita, khusyuknya kita nggak ada nih. Jangan-jangan lu sering makan makanan atau minum minuman atau ngisep sesuatu yang nggak ada hukumnya. Kadang bingung, ada yang bilang begini, ada yang bilang begini. Lebih baik kata Nabi, tinggalkan itu semua. Nah, wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi pernah menyampaikan, apa kata Nabi? Marartu lailatan usriya bi aqwamin. Pada saat saya Isra Mi'raj, saya dilewatin satu kaum, kata Nabi. Nah, kaum itu lagi ngapain? Tugrabu shifahuhu bimagaridha minna. Mereka motong bibir mereka dengan potongan kuku, tapi potongan kukunya dari api neraka. Kita kalau potongan kuku biasa aja, kalau bibir yang dipotong sakitnya. Ini plus pakai dari api neraka, tuh panasnya ya Allah. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari itu semua. Tumbuh lagi, kepotong lagi, tumbuh lagi, kepotong lagi. Fagultu, maka Nabi Muhammad bilang, man antum, tanya sama nih kau,
kalian ini siapa? Ya, apa amalan kalian di dunia kok bisa kalian dibuat seperti ini? Qalu, maka mereka berkata, kunna na'muru bil khair. Ya, kita di dunianya na'muru bil khair, suka ngajak orang berbuat baik. Lo jangan bohong, lo nggak boleh nipu, lo jangan ninggalin sholat, lo puasa, lo begini, suka nyuruh orang, pinter, ngajak orang berbuat baik itu pinter, ya. Wa nanha 'anil syarr, ya, dan mencegah orang berbuat buruk, ya, jangan zina, jangan nyopet, jangan curi, jangan begini, jangan begini. Wa na'ti, nah ini bahaya. Apa wa na'ti? Kita ini ngelakuin. Lo sholat, kita ini gagal sholat. Lo nipu, jangan nipu, kita ini nipu. Lo jangan hasut sama orang, kita ini yang iri dengki sama orang lain. Lo jangan sombong, kita ini sombong sama orang lain. Nah, ini amalan orang yang nanti di yaumul qiyamah bakal disiksa sama Allah walaupun dia hafal Quran sama hadis. Ya, kan di sini dibilang kita pandai ngasih nasihat, berarti kan apa? Bisa jadi hafal Quran, bisa jadi hafal hadis. Dia pintar ngajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat buruk. Dia nomor satu berbuat buruk, dia nomor satu nggak berbuat baik. Ya. Fa iya kayak miskin, makanya hati-hati orang miskin. Semua kita dipanggil orang miskin sama orang. Kenapa? Siapapun dari kita miskin. Kenapa miskin? Kesian. Arti miskin itu kesian. Maksudnya kenapa sih kok dibilang kesian? Makanya Allah kalau di Quran bilangnya apa? Dhaif. Kita ini lemah, kesian. Kenapa lemah, kesian? Karena kita kalau ngeliat diri kita sehat sekarang, Allah mau kasih kita bikin sejam lagi nggak bisa kencing, sakit nggak langsung? Sakit, udah lemah, kita yang miskin. Ya. Kita punya harta 20 miliar sekarang di ATM. Amin. Amin. Ya, 20 M. Allah mau bikin itu harta langsung hilang, ditipu orang, bisa nggak? Bisa. Hitungan detik mungkin udah bisa hilang. Ya, apapun yang kita punya, rumah mewah, alhamdulillah baru punya rumah mewah. Allah mau hilangin dengan gempa, langsung hancur, bisa nggak? Bisa hitungan detik. Ya, makanya kita semuanya miskin. Kita butuh sama Allah. Ya, kita selalu harus dekat sama Allah. Kita harus tetap bersimpu. Kita harus tetap selalu merasa nggak yang terbaik. Kita terus kurang apapun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya hati-hati, orang miskin. Antudhina litazwirihi fayudlika bihabli ghururihi. Engkau membiarkan dirimu tertipu dengan talinya setan. Ya, setan itu kalau melihat kita lagi ada majlis taklim, ya kita dibikin nggak ada majlis. Kalau bisa lu jangan ngaji. Ya. Kalau dia berhasil berarti tugasnya beres. Nggak tahu nih kita tetap ngaji. Nah, ditipunya dengan yang begini. Ya udah lo belajar aja, ntar lo nasehatin orang tapi lo jangan ngapain. Yang penting lo jago ngomong aja udah. Ya, ajak orang berbuat sholat, ajak orang begini. Ini nggak usah ini. Nah, setan tuh begitu. Ya, kerjaannya memang udah kerjaannya. Kan udah dia berjanji sama Allah, ya Allah, anak bakal ganggu manusia, kasih anak kesempatan sampai yaumul qiyamah juga udah selesai tugasnya. Ya, jadi kapanpun jangan pernah ketipu sama diri kita. Kita lagi rajin sholat, hati-hati, di situ pasti ada setan gangguin kita. Entah batin kita atau zahir kita. Batin dengan dibilang kita sombong, dengki, ujub, apa semuanya. Zahir kita dikurangin lah rukunnya biar kita lupa, biar kita sholatnya kagak sah. Ya. Kita nggak pernah ibadah, jangan ketipu juga. Beb, ada orang temen anda Beb kagak pernah sholat, rezekinya banyak banget. Enak banget Beb ya. Tapi anak kayaknya kalau lagi rajin sholat nih rezekinya mampet aja nih Beb. Nah tuh kadang suka tipu, ada bisikan-bisikan gitu. Setan tuh pandai nipu kita. Ya. Kalau dimasukin ke akal benar juga ya. Dia gak pernah sholat, mabuk tiap hari, duit banyak banget. Ya, kita ternyata kita nggak tahu. Ini di belakangnya dimiliki musibah yang luar biasa banyak. Kita nggak tahu. Nah kita alhamdulillah kadang pas-pasan Beb. Sholat anak rajin, nggak tahu nih kita bakal mendapatkan sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang kita nggak tahu. Ya,
Makanya dibilang apa? Jangan pernah nanya bagaimana rezeki besok sama Allah. Kenapa? Sebagaimana Allah nggak pernah wajibin kita sholat besok subuh. Besok sholat subuh wajib nggak buat kita? Wajib nggak besok subuh? Belum wajib karena belum azan. Besok. Nunggu azan dulu. Begitu juga rezeki jangan. Kenapa? Karena gaib masih kita nggak tahu. Ya. Jadi jangan suka ketipu sama diri kita. Oh, anak pulang umroh, anak kalau sholat alhamdulillah bisa nangis, anak kayaknya khusyuknya orangnya, anak kayaknya ikhlas orangnya. Pada saat ada pikiran begitu, berarti menunjukkan ente orang yang nggak paling ikhlas di dunia. Ya, menganggap dirinya ikhlas kata ulama, berarti ente sudah nggak ikhlas. Orang ikhlas nggak boleh menganggap diri seperti itu. Pokoknya jalannya jadi hidup. Jangan pernah lihat kanan, kiri, yang penting anda tahu syariatnya Allah begini, sunnahnya Nabi seperti ini, jalan. Kemudian fawailun lil jahili haitsu lam yata'allam marratan wahidatan. Maka celaka buat orang yang bodoh. Orang bodoh ini pasti hina, dunia ini akhiratnya juga hina. Tapi cuma sekali orang yang bodoh nih. Ente nggak sholat nanti di yaumul qiyamah ditanya. Karena nggak tahu sholat itu wajib. Di hidupnya di hutan yang nggak ada ulamanya apa, dia nggak sholat, dia nggak puasa. Nanti di yaumul qiyamah dibilang jahil, bener. Tapi ibaratnya dicelupin ke nerakaannya itu sementaran karena dia nggak tahu. Tapi fawailun lil alimi haitsu lam ya'mal bima alima alfa marrah. Celaka buat orang yang paham tentang ilmu agama. Ya. Dia paham tentang sholat, paham tentang puasa, paham tentang bohong, paham tentang zina, paham tentang minum-minuman, paham tentang sesuatu yang boleh, yang benar, yang mana, tapi dia ngelakuin yang salah, ninggalin yang benar. Itu celakanya 1000 kali celaka. Kenapa? Karena orang yang paham harusnya ngamalin apa ninggalin? Harusnya ngamalin, ninggalin yang dilarang. Dia ngamalin sesuatu yang diperintahkan. Tapi enggak, sholat kagak, berarti ini orang celakanya lebih bahaya karena dia paham tentang ilmu agama. Makanya Imam Ibn Ruslan bilang apa? Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang yang alim tentang satu ilmu agama tapi dia nggak ngamalin ilmu agama tersebut, maka dia bakal disiksanya oleh Allah nanti di yaumul qiyamah sebelum penyembah berhala. Ada 2 orang kafir. Yang satu kafir asli dari sononya kafir. Yang satu murtad. Parahan mana nih? Orang kafir malah murtad. Murtad lebih bahaya. Orang kafir dia selama 40 tahun kafir asli. Umur 41 masuk Islam, dia perlu godo nggak sholat 40 hari? Nggak perlu. Dia langsung suci tuh. Nggak wajib apa, dia langsung mulai dari awal. Tapi kalau orang murtad, umur 20 tahun dia murtad, umur 50 tahun masuk Islam lagi, selama 30 tahun dia wajib bobo semuanya. Sholatnya wajib bobo, puasanya wajib bobo, zakatnya wajib dikeluarin semuanya. Kenapa? Karena dia udah tahu kalau Islam itu, sholat itu, zakat itu, puasa itu, haji itu semuanya kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berzina, dosa nggak di zina? Murtad, dosa di zina. Ya, dia ninggalin misalnya dia minum minuman keras, dosa nggak? Minum dosa. Tapi kalau kafir asli nggak dosa. Pas dia masuk Islam udah selesai. Intinya setelah masuk Islam nggak boleh dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Islam. Jadi Islam itu kayak gini, ibaratnya kata ulama. Ini kotaknya. Ya, kita lahir berarti masuk dari sini nih. Seret, ya udah. Ini batasan yang nanti sentuh. Nanti mau main di sini, aku silakan nih. Fadol kayak punya kita semua nih. Tapi kalau di batasan sini ada larangan nih, zina gak boleh, jangan deketin. Nanti mau ke batasan sini, ini minuman keras jangan deketin. Nanti mau ini, nih jangan deketin. Nanti mau ke sini, jangan deketin. Yang nyoba-nyoba ke sono, ke jurang berarti dia wajar. Ya, ada orang enggak beb, kagak ke sana, dia cuma di ujungnya doang, boleh nggak? Nabi bilang faman hama haulal hima yushaku ayyaka fil hima. Siapa orang yang main di ujung doang takutnya kepleset jatuh.
Jangan coba-coba, namanya api boleh nggak? Ente dekat anak gak nyentuh gitu, cuman dekat aja. Bakar. Makanya hati-hati. Namanya setan itu nggak ada kata berhenti kecuali nyawa kita dicabut, dia berhenti, udah nggak bisa goda lagi. Karena udah pisah antara nyawa sama jiwa seseorang. Jadi kapan pun ente mau lagi rajin ibadahnya gimana nih, gak ketemu orang sama sekali, ente sendiri udah rajin ibadahnya, masya Allah, di situ malah paling banyak setan. Hati-hati. Ente mau maksiat nih gimana? Apalagi di situ juga pasti ada setan yang pasti bakal gangguin kita. Jadi nggak bakal lepas. Anda lagi di Ka'bah, ada orang bilang kalau lagi di tengah-tengah Ka'bah lagi tawaf, Anda kok ada pikiran pengen zina, cewek cakep-cakep banget gitu. Kok bisa ya? Padahal di Ka'bah tuh. Yang dipikir setan cuma di kamar mandi doang. Di masjid malah banyak setannya. Goda, apalagi tempat-tempat ibadah, tempat sholat, tempat majelis taklim. Bahkan dibilang kata ulama bakal datang satu zaman majelis taklim itu tempat nongkrong, bukan tempat menuntut ilmu. Bakal datang satu zaman seorang mukmin di majelis taklim itu seperti dia di dalam kandang. Tapi kalau dia di luar majelis, udah seperti kayak di lautan, ajib. Nah sekarang kadang itu kalau ada majelis taklim 3 jam duduk nggak gitu, udah goyangnya mungkin 70 kali gitu, pindah sini ini berusaha. Tapi kalau kita ke mall, ada ke mall 5 menit coba, kagak ada. 2 jam 3 jam kagak berasa gitu. Makanya mudah-mudahan Allah jaga kita dari itu semua, amin. Wa'lam anna an-nasa fi talabil ilmi ala 3 ahwal. Dan ketahuilah, ketahuilah sesungguhnya manusia fi talabil ilmi ala 3 ahwal. Di dalam menuntut ilmu ada 3 macam. Jadi sebenarnya bukan menuntut ilmu aja. Orang ibadah juga ada 3 macam. Orang sholat itu ada 3 macam. Orang ngapalin Quran ada 3 macam. Orang ngapalin hadis ada 3 macam. Orang ngapalin tafsir, belajar ilmu agama tuh ada 3 macam. Orang berpakaian dengan pakaian agama itu juga ada 3 macam. Jadi semuanya. Apa? Ada orang pertama. Siapa dia? Rajulun talabal ilma liyattakhidahu zadahu ilal ma'ad wa lam yaqsid bihi illa wajhallah wad darul akhirah. Ada seseorang yang dia ngapalin Quran, ngapalin hadis, sholat, pakai pakaian muslim, berjalan dengan jalannya seorang muslim. Tujuannya cuma apa? Tujuannya biar bekalnya nanti dia mau kiamah banyak dan dia dapat redhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagus yang begini nih. Bagus. Berarti sholat, jadiin sholat karena Allah. Anda mau ngapalin Quran, jadiin ngapalin Quran karena Allah. Anda mau ngapalin hadis, jadiin ngapalin hadis karena Allah. Anda mau berpakaian pakaian ulama, jadiin pakaiannya pakaian karena Allah. Pokoknya semuanya Allah. Ini orang yang paling hebat derajatnya udah nggak ada lagi. Seperti sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Uthman bin Auf, Ammar bin Yasir, semua sahabat tuh luar biasa. Tujuan berjuangnya karena Allah, udah nggak ada lagi. Nah ini pahala yang paling besar. Nah balikin ke diri kita. Kita kalau lagi sholat, kita kalau lagi zikir, kita kalau lagi ibadah, kita kalau lagi mau ngapa-ngapain, kalau memang tujuan kita karena Allah, beruntung gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua apa ya? Wa rajulun fahada minal faizin. Nah orang yang pertama ini adalah orang yang bakal menang hidupnya, dunia maupun akhirat. Oh nggak punya duit, nggak apa-apa, yang penting ibadah lu karena Allah, aman inti, dunia akhirat aman. Terus yang kedua siapa? Rajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilati wa yanala bihi al-izza wal jaha wal mal wa huwa alimun fi dhalik mustash'irun fi qalbihi rakata halihi wa khissata maqsadihi fahada minal mukhatirin. Nah orang yang kedua, ada orang yang menuntut ilmu, ngapalin Quran, ngapalin hadis, sholat, puasa, zikir, ngaji,
ya pakai pakaian ulama. Tujuannya apa? Tujuannya biar urusan dunianya lancar. Nah, gue pengen rajin ngaji di masjid ini karena tuh si pejabat ini sering datang di situ tuh. Kali gue deket sama dia kan bisa lancar semua tuh. Berarti ngajinya bahaya kan? Nah yang begini ngajinya bahaya. Ada orang pengen rajin ngaji atau pakai pakaian ulama, misalnya orang marufu kan, orang-orang. Tujuannya supaya dipuji, sholatnya supaya dilihat sama orang, zikirnya supaya dianggap lebih bagus daripada orang lain. Nah, tapi di samping itu orang kedua ini tahu kalau itu dosa. Kan ada orang kalau dia lagi sholat pura-pura khusyuk supaya dipuji sama orang, di waktu yang bersama dia tahu nggak kalau itu nggak boleh? Tahu kan? Sebenarnya gue nggak boleh sholat begini. Sebenarnya gue ngapalin Quran udah bagus-bagus, tujuannya cuma supaya juara MTQ doang. Nah bagus ya begitu tuh? Ya nggak bagus kan? Nah kalau dia memang tahu, berarti orang yang kedua ini bahaya posisinya. Maksudnya bahaya apa? Fa'in ajalahu ajaluh qabla taubah khifa alaihi min su'il khatimah. Karena kalau dia nggak taubat sebelum dia meninggal, ditakutkan itu orang meninggalnya su'ul khatimah. Berarti ngajinya lo nih tujuannya cuma dunia doang. Lo ngaji tujuannya biar dipuji doang. Lo ngaji tujuannya biar dekat sama pejabat doang misalnya. Oh supaya dekat sama bos supaya mujiannya. Suara aneh kalau adzan bagus nih. Oh bos senang banget tuh sama suaranya. Nah berarti tujuannya apa? Tujuannya urusan dunia. Nah kalau bisa taubat sebelum meninggal berarti beruntung. Tapi kalau nggak taubat takutnya berarti meninggalnya su'ul khotimah. Walaupun apal Quran, apal hadis, apal tafsir semua. Nah ini orang yang kedua. Mudah-mudahan kita nggak jadi orang kedua. Amin. Jadi kalau masih ada pikiran-pikiran seperti itu di dalam sholat, zikir, puasa, sedekah, ibadah, nuntut ilmu, buru-buru rubah niatnya. Karena Nabi udah jelas bilang apa? Innamal a'malu binniyat. Semua amal itu baliknya kan? Niat. Tujuan nikah apa? Cuman pujian aja supaya dibilang orang lu udah kawin. Ya. Tujuan umroh, tujuan haji pulang dari sana supaya dipanggil Pak Haji, supaya dipanggil Pak Ustadz. Kalau mau tujuan seperti itu, rubah buru-burunya. Yang kedua. Dan orang yang ketiga, ya, wa bagi amru fi khataril masyiah wa in wuffiqa lit-taubah qabla huduril ajal wa adhafa fil ilmi al-amala wa tadaraka ma farrata fihi min al-khalal iltahaqa bil faizin. Kalau dia bisa taubat sebelum meninggal dunia, maka dia bakal jadi orang yang bersama dengan golongan yang pertama tadi. Dia bakal menang, dia bakal berhasil hidupnya dunia dan akhirat. Fa inna ta'iba minad danbi kaman la dhanba. Karena Nabi Muhammad bilang dalam hadis, orang yang taubat dari dosanya itu tidak punya dosa lagi. Nah ini orang yang kedua. Nah orang yang ketiga, wa rajulun thalithun. Nah ini bahaya. Ada orang yang ketiga, istahwada alaihi syaitan. Dia diliputi sama syaitan. Kanan kirinya syaitan, depan belakang syaitan. Fattakhadha ilmahu dari'atan ila takatsur bil mal wa tafakhur bil jah. Dia jadikan ilmunya dia supaya apa? Dari'atan ila takatsur bil mal. Buat nyari duit tujuan. Gue kalau udah hafal Quran, hafal hadis, sering-sering keluar masuk istana, gue bakal banyak. Ya. Atau tujuannya apa? Wa tafakhur bil jah. Atau saling bangga-bangga, nih gue hafal ini loh. Gue udah pergi haji loh, gue udah pergi umroh loh, anak tahajudnya semalam tuh udah bisa 100 rakaat loh, anak selawatnya tuh satu hari udah 1000 selawat loh, anak zikirnya udah bisa sampai 1 juta loh. Nah kalau memang tujuannya supaya dapat bangga-banggaan, dapat harta, wa ta'azzuzi bi kathratil atba', atau main bangga-banggaan banyak-banyakan murid. Wah anu murid anu udah followers sana kan biasanya YouTube itu lo follow, aku kan follower kan subscriber aneh alhamdulillah dia berapa ya? Udah 2.500.000 orang. Oh udah kan udah kayak udah di langit kan tuh kalau begini. Nah katanya apa ya?
Yadkhulu bi'ilmihi kulla madkhal raja'a ayyadhiha minad dunya. Dia pokoknya manfaatin ilmunya, masuk kemana aja yang penting tidak berduit banyak aja. Dunianya biar pokoknya dipuji sama orang, biar kedudukannya tinggi. Ya, wa tarahu wa huwa ma'a dzalika yudmiru fi nafsihi annahu indallah bima kana. Yang bahayanya apa? Dia anggap apa yang sudah dilakukan itu benar. Nah, ini orang ketiga bahaya. Kalau orang kedua dia tetap menganggap dirinya salah. Yang kedua, oh murid gue udah banyak benar nih berarti. Wah, gue nih wali Allah. Ya, padahal kenyataannya apa? Wali murid. Ya kan, masih wali murid. Ya, dia udah menganggap dirinya yang paling bagus. Oh, masya Allah, gue tiap malam gak pernah ninggalin sholat. Gue rajin ibadah, rajin begini. Murid kan udah banyak banget. Pengikut anak, masya Allah, Instagram ini bisa sampai biru tuh di nyala. Ada biru tuh kan, verified ya, yang biru. Nah, gitu murid anak udah banyak banget. Pokoknya hebat tuh dah. Nah, dianggap itu benar semuanya tuh. Litisamihi bisimatil ulama. Karena dia udah pakaian ulama, cara ngomongin ulama. Wa tarasumi birusumihim fi zayyi wal mantiq. Pakaiannya, kofiahnya, imamahnya, jubahnya, syalnya. Omongannya juga kayak ulama, udah bagus. Ma'atakalubihi ala dunia. Di samping itu, dia itu seperti anjing yang menggonggong sama dunia. Pokoknya dia lupa, udah gak ada. Dia taunya benar aja yang kena lakuin. Maka dibilang apa? Zahiran wa batinan. Secara zahir atau secara batin. Zahirnya urusan dunianya tinggi, batinnya juga urusan dunianya tinggi. Bahada minal halikin. Maka orang yang ketiga ini adalah orang yang bakal dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal hamqa al-maghrur. Dan daripada orang hamqa, orang yang bodoh, yang udah ketipu sama dirinya. Karena orang kalau udah nuntut ilmu, sholat, ibadah, urusan agama, kalau memang dia sampai ketipu dengan urusan-urusan yang begini, maka dia cuma orang yang bodoh yang tertipu dengan apa yang udah dipu. Oh, anak hafal Quran nih 30 juz, terus merasa bangga dengan dirinya dan menganggap dirinya lebih bagus daripada orang lain. Ya udah, nih sama aja orang yang bodoh yang sudah ketipu sama apa yang dia punya. Idzir raja'u munqati'un an taubatihi. Nah, orang yang seperti itu taubatnya udah susah. Karena dia udah muridnya banyak, udah menganggap dirinya di atas orang. Buat taubatnya susah nih yang ketiga, karena dianggap benar. Kalau yang kedua masih gampang nggak taubatnya, karena dia tahu itu salah. Yang ketiga, dia menganggap itu benar apa yang dilakukan. Lidhannihi annahu minal muhsinin. Dia anggap dia adalah orang yang paling baik. Wa huwa ghafilun an qawlihi ta'ala. Dia lupa dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hei orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu tapi tidak kalian kerjakan? Wa huwa mimman qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga dengan apa yang sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad, ana min ghairid dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Saya sebenarnya takut kalian ini bisa mengikut dajjal, tapi ada yang lebih saya takuti daripada dajjal. Siapa ya Rasulullah? Faqila wa ma huwa ya Rasulullah? Apa yang kau takuti? Dajjal kan udah bahaya. Ada yang lebih dari dajjal. Siapa? Faqala ulama usul. Orang yang ngerti ilmu, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, dan tujuan ilmunya urusan dunia, dan dianggap benar itu semua. Waliyadillah. Wahada di anna dajjal ghayatuhul idlal. Kalau dajjal tujuannya jelas. Tujuan dajjal apa? Yang penting nyesatin orang. Tapi kalau tujuan ulama itu apa? Pura-puranya ngajak orang kebaikan, tapi dirinya buruk. Nah, jadi seakan-akan ini kayak munafik, apa bedanya munafik? Di pakaian ulama, ngajar kemana-mana, atau ngajak orang berbuat baik,
ya, bikin masjid di sini, bikin musola di sini, bikin madrasah, tapi tujuannya hanya urusan dunia dan dianggap itu benar bagi Allah. Ya, wa in sarafa an-nasa 'anil lisan 'anid dunya bi lisani wa maqalih fa huwa da'in lahum ilaiha bi a'mali wa ahwalih. Walaupun kenyataannya dia dengan lisan yang ngajak orang berbuat baik, suruh orang jauh daripada dunia, tapi dengan gayanya dia malah ngedeketin orang lain untuk cinta sama dunia. Wa lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Ingat kata-kata ulama. Apa kata-katanya? Lisanul hal. Ya, praktek itu lebih cepat berpengaruh daripada sekedar kata-kata. Ya, Anda nyontohin ke anak pengen anak-anak rajin sholat. Anda ini cuma ngomong, nak sholat nak, Anda ini gak sholat. Kira-kira anak-anak bakal ngomong apa? Abah aja gak sholat. Abah ngapain nyuruh saya sholat? Abah gak sholat. Tapi kalau Anda gak nyuruh, tiap subuh anak sholatnya di subuh, lama-lama anak-anak gimana? Itu bisa ngikut tanpa kita suruh. Makanya dibilang praktek itu lebih cepat tembus ke hati orang daripada cuma sekedar kata-kata. Nabi Muhammad tuh di zaman Nabi itu banyak orang masuk Islam karena akhlaknya Nabi, bukan karena kata-katanya Nabi. Nabi nggak ngomong Quran, kadang nggak ngomong hadis, tapi karena akhlaknya yang baik. Mungkin kita sering dengar tuh, ada orang kafir ketemu sama Nabi, ngelihat Nabi saking baiknya sama orang, akhlaknya nggak pernah marah, senyum ini, mereka langsung syahadat. Padahal Nabi belum ngajak dia masuk Islam. Kok bisa? Karena ini tadi, lisanul hal, ya, praktek itu lebih fasih daripada sekedar kata. Ya, maka mudah-mudahan kita nggak jadi orang yang kedua atau orang yang ketiga kita ibadah. Makanya kaidahnya ulama selalu bilang apa? Urusan agama, urusan ibadah jadikan karena Allah. Udah yang Allah aja yang tahu. Masa bodoh orang tahu apa kagak nggak tahu. Yang penting anak ibadahnya karena Allah. Kalau urusan dunia, kayak dia punya perusahaan. Nama perusahaannya apa? Mandala Pila Indonesia. Mandala Pila Indonesia. Nah, Mandala Pila Indonesia biarin semua orang tahu nggak apa-apa. Karena urusan dunia kita. Ya, anak mau pajang beb di Instagram, anak mau pajang di Facebook, anak mau sebar kemana-mana. Semua orang beb, jutaan orang tahu, boleh nggak? Ya dunia emang harus begitu namanya kerja. Ada marketing, kita harus sebar luasnya. Tapi kalau ente tahajud di malam hari, perlu nggak disebarin ke orang-orang? Ente aja yang tahu. Udah yang supaya ngejaga apa? Supaya ngejaga tahajud anak biar karena ente sedekah, perlu nggak semua orang tahu? Udah, biar ente aja mau Allah Subhanahu. Jadi itu kaidah hidup. Ibadah karena Allah, dunia silahkan semua orang tahu. Ya, dengan itu insya Allah hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dah berhenti di situ. Wallahu a'lam bishawab. Berhenti di halaman 7 tandain. Mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah kita semua dan kita punya usaha yang makin diberkahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semuanya jadi bos gede ntar. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tinggal berapa azan? Terima kasih.